Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus kuatku hadir lagi bersama dengan kita untuk memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semuanya oleh karena Engkau yang mengasihi kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak dari firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami akan renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang legasi. Ayat firman Tuhan akan kita baca di dalam 2 Timotius pertama, 2 Timotius 1 ayat 3, 4, dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini adalah pujian dari Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus bersyukur bahwa dia melihat bahwa Timotius punya iman yang tulus, punya iman yang baik. Dan itu dilihat oleh Rasul Paulus oleh karena Timotius dididik dalam imannya. Nah, sesuai dengan tema kita, renungan kita saat ini tentang legasi, yaitu tentang warisan. Timotius mendapatkan warisan. Timotius mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh neneknya, oleh ibunya. Bukan harta kekayaan yang melimpah, tetapi ada satu hal yang ditinggalkan, yang diwariskan, yaitu tentang imannya. Dan iman itu, Rasul Paulus katakan, iman yang tulus ikhlas. Kita akan melihat bahwa beberapa hal di sini yang saya tulis bahwa warisan iman memang bukan bawaan, bukan keturunan. Kalau orang tuanya percaya Yesus, otomatis anak-anaknya percaya kepada Yesus. Bukan. Tetapi warisan iman itu harus dididik. Iman itu harus diajarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan itu yaitu sesuatu yang ditinggalkan atau diwariskan. Misalnya harta, nama baik, harta pusaka, dan sebagainya. Yang hal-hal yang baik yang ditinggalkan. Dan dari ayat yang kita baca ini kita lihat bahwa ada satu keluarga, mulai dari neneknya kepada ibunya, kemudian kepada Timotius. Ada satu hal yang terus dikerjakan, yang diajarkan, yaitu tentang iman. Dalam hal ini iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita anggap penting dalam hidup ini, maka itu yang akan kita prioritaskan. Bukan? Keluarga adalah salah satu yang kita prioritaskan. Dari sekian, mungkin dari beberapa prioritas yang ada dalam hidup kita, tentunya salah satunya adalah keluarga kita. Dan kita mau bahwa keluarga kita mau bahwa keluarga kita itu yang baik, keadaannya sehat, masa depannya baik, dan seterusnya. Tentu hal-hal yang baik yang kita inginkan di dalam keluarga kita. Dan keluarga ini juga adalah kehendak Tuhan, adalah satu kehendak Tuhan. Dan itu ditulis di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Di sana ditulis, Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dari kalimat ini bahwa itu yang nantinya akan menjadi keluarga. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan punya rencana melalui keluarga. Dari keluarga Timotius, dari omanya, dari neneknya Lois, kemudian kepada ibunya Eunike, dan kepada Timotius. Paulus mengakui bahwa imannya, didikan tentang imannya yang diajarkan kepada Timotius berhasil. Sebab apa? Timotius menjadi pelayan Tuhan. Timotius menjadi orang yang baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya seperti saya katakan tadi, mungkin orang menganggap bahwa kekristenan atau iman itu adalah keturunan. Oh, karena orang tua saya beragama ini atau percaya kepada ini, berkeyakinan ini, otomatis anak-anaknya akan mengikuti. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab anak-anak itu akan semakin dewasa. Dia nantinya akan bisa memilih. Tetapi yang penting bahwa dari kecil iman percaya kepada Yesus itu harus diajarkan. Seperti yang ditulis juga di dalam Alkitab bahwa di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya dalam hal rohani pun harus diulang-ulang. Bangsa Israel pada waktu itu firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Harus dididik mereka dari anak-anak, dari keluarga kita. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan apa yang kita tinggalkan kepada generasi kita selanjutnya? Peninggalan apa yang akan kita berikan kepada mereka? Bukankah kerinduan kita, generasi kita selanjutnya adalah generasi yang saleh, generasi yang baik, generasi yang takut akan Tuhan. Hari-hari mendatang akan semakin jahat. Itu sebabnya perlu bagi kita menekankan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Warisan berbicara tentang sikap, karakter, prinsip dan tujuan, nilai-nilai yang baik. Warisan bicara tentang sesuatu yang kita ajarkan, yang kita tinggalkan sekalipun kita masih ada. Bukan pada waktu kita sudah meninggal dunia mungkin terus baru ini warisan, ini harta ini. Tidak demikian, tetapi warisan yang dimaksud dari renungan ini bahwa Nenek Lois dan Ibu Eunike ini sudah mengajarkan, meninggalkan didikan tentang iman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita bisa memberikan warisan itu, yaitu dengan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Kita juga harus menjadi teladan untuk menghidupi nilai-nilai firman Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Oma Lois, Nenek Lois dan Ibu Eunike. Pasti dia memberikan teladan yang baik. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman seseorang adalah keputusan yang harus dibuat oleh kita secara pribadi. Urusan kita dengan Tuhan, peninggalan bukan hanya untuk saat ini tetapi untuk kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Kami mau melakukannya. Untuk itu Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini
apapun kegiatan dan aktivitas kami, biarlah hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.